di bulan Ramadan ini selain dukun itu apa yang akan terjadi kemungkinan menurut firasat Anggra? Kemungkinan sih menurut firasat saya akan terjadi masih bencana alam ya, masih bencana alam di Indonesia. Salah satunya di Jabar juga agak lumayan sih ya, agak Jawa lumayan. Barat. Iya, di Ramadan ini itu tentang dukun itu ada di dalam keterangan surat Ad-Dukun ayat 10 ya. Dukun ayat Iya. 10. Mungkin Teh Anggra bisa lebih menerangkan kepada pemirsa supaya lebih spesifik lagi. Memang sih yang ditakutkan oleh masyarakat itu dukun terjadi di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih. Untuk kesempatan kali ini kami akan mengupas tentang cerita-cerita masyarakat yang sekarang tuh sedang ramai ya Teh Anggra, tentang sesuatu yang akan terjadi di bulan Ramadan tahun ini. Itu sangat ramai, baik itu di sosial media ataupun di cerita masyarakat di sekitar masyarakat gitu. Itu seperti apa Teh Anggra? Sebenarnya sih kalau untuk yang ditakuti oleh masyarakat yang akan terjadi di bulan Ramadan tahun 2020 ini, itu sebenarnya tidak akan terjadi kalau hal yang sebesar yang akan terjadi itu. Tetapi memang sih tanda-tandanya dukun itu di bulan Ramadan 2020 itu memang akan terjadi sebagai tanda-tandanya, seperti akan terjadinya asap tebal. Terus orang-orang bahkan bisa dikatakan sedunia ya, itu akan merasakan, banyak sekali yang merasakan pengap, merasakan hawa panas, dan merasakan seperti sesek gitu. Karena itu adalah tanda-tandanya dukun turun ya. Dukun Ya. itu apa? Dukun itu bencana asap tebal yang memang diturunkan dari langit untuk memberikan ajab kepada manusia-manusia yang ada di alam dunia. Itu tentang dukun itu ada di dalam keterangan surat Ad-Dukun ayat 10 ya. Dukun ayat Ya. 10. Mungkin Teh Anggra bisa lebih menerangkan kepada pemirsa supaya lebih spesifik lagi. Memang sih yang ditakutkan oleh masyarakat itu dukun terjadi di bulan Ramadan 2020 ini. Tapi kalau untuk firasat yang saya rasa gitu ya, untuk firasat yang saya rasa di 2020 ini untuk yang besar kemungkinan itu tidak akan terjadi, tetapi hal kecil yang menjadi tanda-tandanya itu akan terjadi. Seperti datangnya tiba-tiba asap, tetapi tidak akan setebal dukun ya. Datangnya asap, terus sedunia pun juga pasti akan merasakan yang namanya hawa panas, pengap, sesek, itu akan merasakan. Dan di bulan Ramadan ini firasat saya mengatakan akan kekurangan makanan dan minuman. Kekurangan makanan dan minuman. Itu bisa dijabarluaskan, bukan berarti akan kelaparan, bukan ya, tetapi bisa dijabarluaskan kekurangan makanan dan minuman. Itu dari apa Teh Anggra? Apa dari faktor ekonomi kah? Atau memang tidak adanya sandang pangan yang tersedia atau seperti apa? Betul, dari faktor ekonomi yang memang diakibatkan oleh wabah penyakit yang sekarang lagi marak, yaitu virus corona. Virus corona. Jadi virus corona itu ternyata pengaruhnya sangat besar. Sangat besar, karena ini dibikin ribet sih. Sebenarnya kalau nggak dibikin ribet juga nggak akan ribet seperti ini. Tetapi karena dibikin ribet. Yang namanya wabah virus corona itu dari zaman para nabi pun juga sudah ada yang dinamakan dengan wabah ajwada itu ya. Tetapi semua obatnya juga udah ada tertera di dalam keterangan Al-Quran. Tetapi orang-orang masih belum menyadari bahwa obatnya ada. Jadi yang sekarang itu kalau diobatin oleh medis gitu ya, wabah-wabah virus corona itu diobatin oleh medis, insya Allah bisa sembuh, tetapi yang belum parah. Tetapi kalau yang udah parah itu tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan yang berbahan kimia. Masyarakat dan pemirsa setia pun pasti tentunya sangat was-was, sangat ketakutan akan seperti apa nantinya gitu. Teh Anggra, ada tidak solusi atau penanganan menghindari itu seperti apa? Jadi sebenarnya sih untuk masyarakat saya harap jangan sampai takut oleh virus corona. Takutlah hanya satu, kepada Allah ya, karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Dan untuk pencegahan dan orang yang sudah terkena virus corona itu ada obatnya di dalam keterangan, tetapi saya tidak bisa menyampaikan obatnya seperti apa, karena itu pun juga ada caranya. Untuk cara meminumnya seperti apa dan apa yang dibaca itu ada caranya. Mungkin insya Allah nanti kalau ada izin Allah saya bisa membantunya. Terus ya Anggra, kita kembali kepada
pembahasan mengenai dukun tadi. Iya. Iya. Nah, untuk dukun itu sendiri ada tidak mungkin dari Teh Anggra supaya masyarakat itu, pemirsa itu waspada dan supaya bersiap-siap atau berjaga-jaga supaya tidak terjadi, atau seperti apa? Harus Kalau untuk terjadi yang besar insya Allah tidak di tahun ini ya, tetapi untuk tanda-tandanya pasti akan terjadi di tahun ini. Dan untuk pencegahannya dan agar semua masyarakat itu bisa waspada, ada di dalam keterangan Rasulullah itu bersabda ketika Nabi Yunus di dalam perut paus itu kan pengap ya, dan merasakan hawa panas, juga sesat. Kita harus banyak-banyak berzikir la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadz zalimin sebanyak-banyaknya. Insya Allah tidak akan terasa tanda-tanda itu. Teh Anggra, mungkin ada keterangan atau ada obat doa yang lain yang mungkin bisa Teh Anggra sampaikan kepada masyarakat supaya lebih menambah ketakwaannya kepada Allah, lebih mereka lebih bisa bahwa lebih tidak takut gitu. Intinya seperti ini sih, dari sekarang itu waspada, banyak meminta dan memohon perlindungan dari Allah, dan banyak-banyak berzikir aja di dalam hati. Bisa dengan zikrullah, bisa mengamalkan zikir lewat wirid, aurat, setelah sebadah salat 5 waktu gitu. Tapi sekarang ini untuk supaya tidak terasa tanda-tanda dari dukun tersebut, harus memperbanyak zikiran Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikiran Nabi Yunus. Iya, pemirsa masih penasaran? Kita kupas lagi bersama Teh Anggra. Teh Anggra, saya makin penasaran karena memang beberapa firasat yang Teh Anggra katakan sebelumnya di episode sebelumnya itu banyak yang terjadi dan banyak saya pun sudah menyaksikan. Saya mau tanya, di bulan Ramadan ini selain dukun itu apa yang akan terjadi kemungkinan menurut firasat Teh Anggra? Kemungkinan sih menurut firasat saya akan terjadi masih bencana alam ya, masih bencana alam di Indonesia. Salah satunya di Jabar juga agak lumayan sih ya, agak Jawa lumayan. Barat. Iya, di Ramadan ini dan di tahun 2020 ini masih seputar gempa bumi, masih seputar angin puting beliung, dan juga kelihatannya masih akan ada tsunami juga sih di tahun 2020 ini. Dan untuk di dunia pun juga bukan hanya di Indonesia saja, tetapi seperti di India, di Cina itu pun juga akan ada bencana alam di tahun 2020 ini yang memang cukup mengerikan ya, karena akan banyak korban juga. Jadi takut. Karena mungkin masyarakat pun semakin was-was, semakin takut gitu. Itu bencana-bencana yang terjadi itu faktor penyebabnya itu apa, memang gejala alam saja atau apa Kak Anggra? Sebenarnya sih peringatan ya, peringatan karena memang alam ini udah murka kepada manusia-manusia yang munafik gitu. Karena memang kenapa murka? Karena sekarang ini banyak yang haram tuh menjadi halal, jadi menghalalkan segala macam cara gitu. Dan juga yang saya rasa sih ya, menurut saya firasat yang akan terjadi di bulan Ramadan pun juga kebanyakan orang-orang itu akan merasakan kesusahan dalam segi ekonomi, dalam segi apapun itu. Jadi yang memang biasa sebelumnya itu kan Ramadan sebelumnya itu aman gitu kan ya, tentram, tidak ada apa-apa, walaupun ada kenaikan harga sandang pangan, tapi tidak terasa. Tapi sekarang ini benar-benar sangat terasa, walaupun kenaikannya itu tidak terlalu parah, tapi sangat terasa banget kesusahannya dalam faktor ekonomi, dalam kekurangannya makanan dan minuman, sandang pangan segala macam. Iya Teh Anggra, selain bencana yang tadi kita bahas, kita kupas, itu apa lagi yang akan terjadi, terutama di Indonesia ini? Di Indonesia selain bencana itu akan terjadi banyaknya kematian yang mendadak. Kematian yang mendadak? Ya, kematian yang mendadak yang sehat gitu kan, tiba-tiba tanpa diketahui apa penyebab penyakitnya itu tiba-tiba meninggal dengan secara mendadak. Itu pasti akan banyak di tahun 2020 ini. Dan juga seperti peperangan pun juga saya lihat sih ya, akan terjadi juga di akhir tahun 2020. Peperangan itu penyebabnya apa? Politika atau akibat fitnah politik? Dampaknya sih masih ke segi perekonomian ya. Terus dampaknya juga nanti akan banyak sekali orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban.
pada akhirnya masyarakat juga yang jadi imbasnya. merasakan kerugian yang sangat berat itu ya. Oke pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di episode kali ini. Oke pemirsa setia, sekian pembahasan dari kami tentang hal yang akan terjadi di bulan Ramadan tahun ini, juga hal-hal lainnya Teh Anggra ya. Jangan lupa pemirsa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.